Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Resti Febrianti Fatimah dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Prodi Pendidikan Matematika. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi. Berikut penjelasannya. Jadi yang pertama kita harus mengetahui apa sih itu fungsi. Jadi fungsi adalah relasi yang menghubungkan elemen himpunan pertama atau domain secara tunggal pada elemen himpunan yang lain atau kodomain. Artinya fungsi tidak akan pernah memiliki dua pasangan yang terdiri dari elemen pertama yang sama. Penulisan fungsi dapat dilambangkan dengan F sama dengan dari X ke Y. Di sini kita dapat melihat contoh dari fungsi. Selanjutnya yaitu istilah-istilah dalam fungsi. Dalam fungsi memiliki beberapa istilah. Yang pertama yaitu domain. Domain atau biasa juga disebut dengan daerah asal. Jadi domain biasanya dilambangkan dengan DF. Yang kedua yaitu kodomain. Kodomain itu biasa disebut dengan daerah kawan. Kodomain ini biasa dilambangkan dengan KF. Yang ketiga yaitu range. Range adalah daerah hasil yang merupakan himpunan bagian dari kodomain. Range ini dilambangkan dengan RF. Yang keempat yaitu variabel. Variabel adalah simbol yang melambangkan faktor tertentu. Yang kelima adalah variabel bebas. Variabel bebas itu tidak tergantung pada variabel lain. Yang keenam yaitu variabel terikat. Variabel terikat itu tergantung pada variabel lain. Yang ketujuh adalah koefisien. Koefisien ini angka pembentuk fungsi yang terkait pada variabel dan dalam sebuah fungsi. Yang kedelapan adalah konstanta. Konstanta angka yang kadang-kadang menjadi pembentuk fungsi, tidak terikat pada variabel. Selanjutnya yaitu sifat-sifat fungsi. Jadi sifat-sifat fungsi itu ada 3. Yang pertama yaitu fungsi injektif, yang kedua fungsi surjektif, dan ketiga fungsi bijektif. Saya jelaskan yang pertama dulu yaitu fungsi injektif. Jadi sifat fungsi yang pertama adalah injektif atau juga disebut fungsi satu-satu pemetaan. Fungsi di mana fungsi dari A ke B dikatakan satu-satu atau injektif jika untuk setiap unsur X1 dan X2 yang dipetakan sama oleh F, yaitu fungsi X1 sama dengan fungsi X2 berlaku X1 sama dengan X2. Dapat kita lihat contohnya di mana di sini daerah asalnya 1, 2, 3 dan daerah kawannya A, B, C, D. Di sini 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan B, dan 3 berpasangan dengan C. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu fungsi surjektif. Jadi fungsi surjektif itu fungsi dari A ke B disebut fungsi kepada atau fungsi surjektif jika dan hanya jika untuk sembarang B dalam kodomain B terdapat paling tidak 1 atau 1A dalam domain A, sehingga berlaku FA sama dengan B. Dengan kata lain, suatu kodomain fungsi surjektif sama dengan kisarannya range. Di sini dapat kita lihat contohnya yaitu daerah asalnya 1, 2, 3, dan 4, daerah kawannya A, B, C. Pasangannya yaitu 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan A, 3 berpasangan dengan B, dan 4 berpasangan dengan C. Sifat fungsi yang terakhir yaitu fungsi bijektif, di mana fungsi bijektif ini adalah suatu pemetaan fungsi dari A ke B sedemikian rupa sehingga F merupakan fungsi yang injektif dan surjektif sekaligus, maka dikatakan F adalah fungsi yang bijektif atau A dan B berada dalam korespondensi satu-satu. Dapat kita lihat contohnya di sini, daerah asalnya 1, 2, 3 dan daerah kawannya
A, B, C. Di sini 1 berpasangan dengan B, 2 berpasangan dengan A, dan 3 berpasangan dengan C. Selanjutnya yaitu jenis-jenis fungsi. Jadi jenis-jenis fungsi itu ada 7. Yang pertama fungsi konstan atau fungsi tetap. Jadi suatu fungsi dari A ke B ditentukan dengan rumus f(x) disebut fungsi konstan apabila untuk setiap anggota domain fungsi selalu berlaku f(x) sama dengan C. Di mana C bilangan konstan. Contoh f(x) sama dengan 5. Yang kedua yaitu fungsi linear. Suatu fungsi f(x) disebut fungsi linear apabila fungsi itu ditentukan oleh f(x) sama dengan ax ditambah b, di mana a tidak sama dengan 0. Dan bilangan konstan dan grafiknya berupa garis lurus. Contohnya f(x) sama dengan 3x ditambah 5. Yang ketiga yaitu fungsi identitas. Suatu fungsi f(x) disebut fungsi identitas apabila setiap anggota domain fungsi berlaku f(x) sama dengan 3, atau setiap anggota domain fungsi ditetapkan pada dirinya sendiri. Grafik fungsi identitas berupa garis lurus yang melalui titik asal dan semua titik absis maupun ordinatnya sama. Yang keempat yaitu fungsi kuadrat. Suatu fungsi f(x) disebut fungsi kuadrat apabila fungsi itu ditentukan oleh f(x) sama dengan ax2 ditambah bx ditambah c, di mana a tidak sama dengan 0. Dan a, b, dan c bilangan konstan dan grafiknya berupa parabola. Contoh f(x) sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 1. Yang kelima yaitu fungsi tangga. Suatu fungsi f(x) disebut fungsi tangga apabila grafik fungsi f(x) berbentuk interval-interval yang sejajar. Yang keenam yaitu fungsi mutlak atau modulus. Suatu fungsi f(x) disebut fungsi modulus atau mutlak apabila fungsi ini memetakan setiap bilangan real pada domain fungsi ke unsur harga mutlaknya. Yang terakhir yaitu fungsi ganjil dan genap. Suatu fungsi f(x) disebut fungsi ganjil apabila berlaku f min x sama dengan min f(x), dan disebut fungsi genap apabila berlaku f min x sama dengan f(x). Jika f min x sama dengan min f(x), maka fungsi ini bukan genap dan bukan ganjil. Selanjutnya saya akan memberikan contoh soal agar kalian lebih memahami materi tentang fungsi. Jadi soalnya yaitu sebuah fungsi f dari himpunan A ke B adalah sebagai berikut. Fx sama dengan 3x dikurang 4 x elemen A. Jika A sama dengan 1, 2, 3, 4, tentukan F2 dan F4-nya. Jadi penyelesaiannya yaitu pertama kita mencari F2-nya. F2 sama dengan 3, X-nya kita ganti menjadi 2. Jadi 3 kali 2 dikurang 4 sama dengan 3 dikali 2 6. Jadi 6 dikurang 4 sama dengan 2. Selanjutnya yaitu F4. Kita mencari F4-nya. Jadi 3 dikali X-nya kita ganti menjadi 4. Jadi 3 dikali 4 12. 12 dikurang 4 sama dengan 8. Oke, itulah penjelasan dari saya mengenai materi fungsi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.